Oke guys, kali ini aku punya servisan nih, dapat servisan jam G-Shock ya. Ini minta ganti strap. Ini kalau tak kasih, ini nggak ada strap yang dengan tipe yang sama, ini nggak ada. Aku tak kasih ini tuh besar banget guys. Lalu ada strap dari GNK, nah, dari GNK ya guys ya. Ini masuk. Nah, gitu, ini masuk ya, pokoknya strapnya nantilah dipikir. Ini juga ada dari Casio gitu, nanti yang masuk mana gitu, karena kalau strap bawaannya itu kan mahal gitu. Kita gunakan strap seadanya gitu, yang penting orangnya puas gitu. Dia minta ini mau apa, getas istilahnya, resinya itu udah mau hancur ini, minta dicuci ya gitu ya. Pertama ini nyucinya nggak asal nyuci ya gitu ya, kita gunakan ini dulu, air biasa seperti ini. Nah, gitu, kita gunakan air biasa seperti ini dulu. Ini nggak perlu tak apa ya, nggak perlu tak bongkar ya, karena kerusakan bukan ada besar pada mesin. Udah tak cek, nggak apa-apa mesinnya ini. Sebelumnya tak cek dulu, kalau Nevoji saya itu tak cek dulu kira-kira perlu dibersihkan atau tidak, kira-kira perlu yang diservis apa aja gitu. Ini kayaknya tidak masalah ya. Nah, ini getasnya udah mulai, lengketnya itu mulai hilang di sini, namun nggak di sini aja, biar nggak hancur, cepat hancur harus dicuci. Nah, gini. Lalu kasih handuk ini Faisal gitu. Pernah Faisal tentu tahu. Ini biar lengketnya hilang total, kita kasih ini guys, kasih bedak, kasih masker gitu. Gini, kasih masker guys biar wangi ya gitu. Ini juga, sebelum kita ganti strap, strapnya nggak perlu apa itu, nah gini ya. Nah, kita bersihkan dulu ini guys. Sampai lengketnya benar-benar hilang ini. Gasnya udah lengket, kalau gasing resin tuh kayak gini hilang. Kita harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas gitu. Kita bilas. Oke guys ya. Bukan sabun, kalau sabun apa kalau deterjen itu panas, di body itu panas, itu malah cepat merusak
merusak casing karena terbuat dari resin ya. Sampo-nya kalau misalkan sampo ya juga bagus, ya apa-apa gitu. Tapi sampo yang khusus untuk ini kalau bisa untuk di shop ada nggak sesuaikan, yang penting samponya nggak panas gitu, bisa aja, semua bisa, yang penting nggak bikin panas di sini. Nah gitu. Oke, kita ini sesi terakhir ya gitu. Nah, kasih pembersih muka ini juga. Nah gitu. Ini supaya resinnya tidak cepat retak ya, cepat pecah gitu. Karena resin kalau udah lama juga hancur sendiri gitu. Panas dia. Kita kasih pendinginnya. Oke, ini udah cukup. Lalu kita cek ini tadi. Nah, ini nggak apa sih. Oke. Nah, juga bisa aja. Cukup. Lalu ini kasih apa enaknya guys? Nah, buka ini itu kita bisa menggunakan, jangan menggunakan ya, kalau misalkan casing resin seperti ini itu jangan menggunakan seperti ini, nanti takutnya kena ini langsung dia retak gitu, sobek gitu. Kita lebih amannya kalau misalkan tidak punya, kita bisa menggunakan ini. Nah ini pun juga aku nggak gini ya, ini nggak menyarankan pakai ini juga gitu. Kalau misalkan ini tidak bisa ya, ini tidak bisa ini. Meskipun kita tarik begini tuh bisa, nanti waktu bongkarnya gini takutnya kena ini ya, seperti ini nanti sedikit lepet. Ada tekniknya supaya tidak hancur, nanti kalau salah bisa pecah di sini semua, apalagi ini sudah pernah getas gitu, sudah pernah lengket. Nah seperti ini langsung tarik ke dalam gitu. Nah seperti ini cara melepasnya itu seperti ini. Kalau ini cukup dengan ini saja. Nah ini udah hancur ini. Sebentar ini tak buang dulu, makin hancur. Nah gitu. Nah kalau nggak hati-hati ini kena ini des, langsung ini pecah segini seret gitu. Ini keluar putih-putih lagi enggak gitu. Gini, ini aku salah. Kalau seharusnya ini ke sini ini udah mulai gini, kena dikit di sini itu gitu. Ini tarik gini dulu, lalu didorong ke dalam, sehingga tidak menghantam bodinya gitu. Gitu. Oke, sini ya. Enak begini guys, ini perlu menggunakan teknik, nggak asal ngawur bisa rusak. Sepele tapi gitu, sepele tapi kalau nggak diperhatikan ya bisa merusak gitu. Sepele padahal. Kenali dulu jenis bahannya gitu, jadi nanti penanganannya bagaimana pun juga tahu. Nah ini udah bagus ya.
Oke, kali ini misalkan ini udah mulai ngetas juga, ini harus dicuci ini. Tak kasih ini, nah gitu, seperti ini. Ini nampaknya kurang bagus ya dari GNG, atau kasih apa ini sembarang, karena ini tidak ada kalau strap yang asli bawaan yang model ini, tipe ini itu kan mahal gitu. Padahal strap lainnya yang memiliki kualitas lebih bagus juga banyak. Kalau bawaan dengan yang ini aku lebih bagus yang ini, kuat ini, yang Casio ini, nah, gitu. Tapi bisa ndak gitu, kayaknya bisa. Oke, ini kayaknya bisa, kita ganti yang ini saja strapnya. Nah, cara memasangkan strap ini dilebihkan dulu. Nah, ini pennya dilebihkan dulu, masukkan sini, set. Enggak tahu ini pas atau tidak, kayaknya sih pas, kayaknya loh. Nah, ini yang agak susah ini nanti. Ini kalau tak dorong ke atas ke sana nanti takutnya sampai kena bodi terus jebol. Jadi aku dorongnya dari sini aja. Aku gunakan ini aja. Oke, ini agak rumit, masalah takut kalau ini apa itu jebol itu. G-Shock itu seperti itu, menggunakan resin masalahnya. Ini guys, pecah ini guys. Nah gitu, kalau udah pecah kayak gini tuh susah guys. Udah parah sih. Itu udah parah guys. Ini harus service body ini kalau seperti ini ya. Waduh, service body atau bisa kalau masih ada ininya. Ini udah nggak bisa ini guys. Ini pun nggak bisa dibuka, ini kalau dibuka pun juga pecah ini. Nah ini juga kayak gini, pecah. Kita nggak hati-hati ininya. Meskipun bisa, nanti kalau ditarik pin juga langsung patah gitu ininya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Ini nanya pakai lem apa ini? Sebentar, aku menggunakan lem Cina ya. Altiku nggak kuat. Nah, aku menggunakan lem ini. Nah, gitu. Kalau misalkan lem besi sih bisa aja lem besi, tapi jelek dia soalnya terlalu besar. Lem besi untuk plastik gitu. Nah, gitu. Ininya dulu guys, ininya dulu kita servis ininya dulu. Itu masalahnya di sini mekanismenya ini loh guys.
Nah ini baut, terus ini baut. Jadi yang paling rawan G-Shock itu di sininya. Terlalu banyak baut yang masuk ke dalam sih. Gitu, itu nggak suka saya di G-Shock itu. Kalau modelnya sih oke lah, modelnya oke, bagus, keren. Tapi untuk mekanisme kaki-kakinya aku lebih suka yang stainless. Apalagi kalau G-Shock menggunakan baut-baut yang seperti ini tuh pasti kaki-kakinya itu rawan pecah guys, rawan pecah gitu. Nah gitu. Oke, kita gini. Setelah itu kita ini ya, casingnya ini, aduh, juga kalau ini kena ini bahaya juga ini. Oke, kita masukkan ini guys. Gitu. Seperti ini ya. Kita coba untuk panaskan. Juga ada jam embun lagi masuk, ini jam embun. Duh, udah 1 minggu nggak dibuka-buka, sampai sini embunnya parah juga itu di situ. Di sini. Oke. Ini aku menggunakan lem apa tadi? Lem Cina ya. Nah, gitu, lem Cina seperti ini. Banyak di toko-toko. Gitu. Orangnya tidak bilangin sebelumnya, ini resikonya itu hancur bodinya gitu kalau nggak hati-hati sama pecah, soalnya udah gimana ya, pada retak, apalagi jam G-Shock seperti ini, itu resikonya tuh seperti itu. Nah seperti itu. Nah, gitu. Oke, kita balik dari sini gitu. Ini kemungkinan juga gitu, karena orangnya sudah siap dengan segala resiko gitu. Oke, aku mau memperbaiki ini kan sebelumnya sudah tak bilangin dulu resikonya saya di sini gitu. Andaikan bisa nanti ini pun gitu. Andaikan bisa gitu. Andaikan bisa pun juga nanti kalau sudah dipakai cepet retaknya, cepet gitu. Kalau udah dipakai itu retaknya cepet gitu. Apalagi ini jam tua. Oke, saya lem lagi ya.
pasang lagi ini. Nah, tukang servis itu harus bisa memperkirakan resiko yang akan diambil dari setiap kerusakan seperti ini. Itu ada resikonya. Nah, untuk menghindari gitu pertanggungjawaban kalau misalkan apa, sebelum kasih tahu, kalau misalkan ada kendala atau kejadian seperti ini gitu. Kalau misalkan itu jam tua dan resikonya itu sangat beresiko, tak kasih tahu orangnya gitu. Ini kalau dipasang strap itu nanti akan seperti ini dan seperti ini gitu. Itu kalau dipasang strap. Oke, di sini sebelumnya aku kuatkan dulu gitu. Menggunakan ini. Jangan sampai kena kaca ya, jangan sampai kena kaca. Apa ini? Ini kalau tak pakai tangan pun jelek. Biarkan mengering ini dulu lah gitu. Biarkan kering dulu. Ini biarkan kering dulu ya. Ini juga kita bisa perkuat terlebih dahulu yang ini bagian ini. Sebentar biar enak sekencang aja dulu, biar nggak kena. Nah gitu. Nah gitu. Udah tak lapisi tadi udah enak. Ini kita bisa lapisi lem semua juga bisa nanti ya. Kamu harus bersihkan dulu gitu. Kalau sudah ini getas, ini udah nggak bagus ini guys. Itu kita bersihkan. Nanti kita bisa lindungi ya dia itu semua resin di sini itu dengan ini juga bisa.
misalkan tak kasih ini ya, bagusnya ini aja. Kalau sini tuh oke. Coba. Nah ini kita masukkan sini. Ini juga takut aku. Ini buntu guys. Nah, kita coba menggunakan yang ini ya, karena ini perumahannya terlalu menutup. Nah gitu, seperti ini. Sebenarnya bagusnya yang itu. Nah gitu, kita gunakan perumahan. Ini ditekan ini saja dulu, tekan. Terlalu over, ini nggak bisa saya menggunakan teknik yang saya biasanya praktekkan, tidak bisa juga. Nah ini menggunakan ini sampai ditekan. Nah gitu, nampaknya ini jauh lebih aman ya, ini agak lebih aman. Nah ini lebih aman guys. Yang ini belum masuk guys. Ini kita tekan seperti ini ya, takut nanti patah. Nah ini udah masuk. Nah namanya juga ngetas ya gitu. Tak ganti, ini bagusnya menggunakan ini, namun apa ya, secara kita kondisinya nggak memungkinkan kita menggunakan ini gitu, karena sudah sangat rapuh guys, sudah sangat rapuh, dan ini pun agak lengket-lengket dikit. Nah gitu, yang penting kan ya gitu, nggak bisa buat aktivitas ekstrim. Nah gitu aja. Ini kenapa kita bersihkan dulu, bukan sewaktu kita itu memasang, setelah membersihkan setelah kita terpasang ininya, strapnya. Kalau kita misalkan masih kotor dan kena lem, maka kotornya itu akan menjadi permanen di sini. Nah, itu loh maksudnya, itu seperti itu. Maka tak lapisi bedak-bedak seperti itu gitu. Seperti itu kan, karena ini juga ngetas, salah dikit itu bisa jebol dan hancur. Nah cara alternatifnya seperti ini. Ini pun nanti kita akan bersihkan lagi gitu. Ada 2 sesi pembersihan.
sini kayaknya tidak mau. Oh, ini aku gunakan jarum aja bisa ini. Karena ini habis rawan guys, habis retak jadi masih rawan ini gitu. Ini kalau misalkan, nah ini lagi karena ada teknik itu, kalau misalkan ininya hilang kan biasanya tak kasih tambahan apa itu plastik, itu teknik body dan casing yang sudah saya ajarkan. Itu udah bisa ini, kemungkinan bisa tuh kecil soalnya ini dikit gitu, nanti tetap jebol lagi gitu. Bisa tapi tidak bisa dibuat ekstrim lagi karena dia memang sudah gimana ya, sudah waktunya hancur. Karena resin dan plastik itu ada masa expirednya gitu. Kalau tidak percaya, ini pembuktiannya, teman-teman punya apa itu gayuh yang terbuat dari plastik itu, kalau orang Jawa itu siwur gitu. Siwur atau gayuh tadi itu menggayuh. Itu meskipun disimpan lama dengan beberapa tahun, itu akan mengalami retak-retak sendiri dan hancur sendiri gitu. Dia terurai. Jadi di sini aku kalau jam-jam seperti ini ya salahnya ya gitu, harus ganti ya kalau mengendaki jam kayak ini. Namun kelebihannya jam tangan seperti ini tuh ramah lingkungan gitu, mudah terurai. Karena G-Shock sendiri memang diciptakan dari apa ya, penciptanya itu memang produk ramah lingkungan yang kuat. Jadi meskipun kuat, nah itu dia karena ramah lingkungan, dia ada waktu untuk terurai sendiri ya, waktu. Karena ramah lingkungan itu tadi. Itu tak contohkan kan di konten sebelumnya itu Mike Tyson gitu, seorang manusia yang kuat gitu, dan manusia gitu mempunyai batas waktu. Misalkan kalau dulu kan manusia butuh makan, untuk hidup ini mempunyai batas waktu gitu, mempunyai masa berlaku. Kekuatannya pun bisa hilang gini. Ini tak kasih ini kok tidak mau guys. Bukannya tidak mau sih, ini bukannya tidak mau sih, lebih kepada belum masuk penuh sih. Nah, aku taruh di sini aja. Ini kalau punya 3 tangan yang enak. Nah gitu. Ini udah masuk, yang ini tak masukkan lagi karena tidak ada sisa salem yang mengganjal ya. Nah seperti ini guys. Oke, jadi teman-teman bisa tarik kesimpulan ya. Ini kok tak kasih ini saja tidak bisa, apalagi tak kasih yang satu tipe sama ini, itu lebih rumit soalnya ngancing di sini gitu.
saja lem ini kita cukup ya, ini ya cukup. Ini juga cukup ya. Oke, ini tinggal menghilangkan ini ya, menghilangkan lem di sini. Ini kasih lem semua itu ya bagus-bagus saja, tapi gimana ya. Ininya aku lebih prihatinnya sama yang ini sih. Gitu. Punya dinner wong akeh ya? Kondi. Wong mati sapa? Oh. Ini teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri ya gitu tadi gimana gitu. Nah, ini lakunya seperti ini. Kalau misalkan mau lihat detail gitu ya, harus detail. Ya harus ditonton detail kalau mau tahu kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalkan sepintas melihat apa ya, kayak membaca buku hanya melihat dari judulnya terus begini-begini. Kadang yang nulis juga judulnya begitu tapi isinya begini gitu. Namun kalau misalkan apa itu, kalau dalam buku itu mayoritas tidak jauh dari judulnya itu gitu. Tidak jauh dari covernya, istilahnya seperti itu. Oke, ini udah, lalu tak pastikan ini. Gitu. Jadi ini nggak bisa, seharusnya ini ngancing ke sini ya, ketutupnya ini. Itu yang pas tadi ya, yang ini. Cuma ndak. Body casingnya udah nggak memungkinkan lah gitu. Oke, kita bersihkan. Nah, gitu. Ini aku semalam dapat, kemarin dapat burung hantu kecil anakan itu. Tak biarkan kok, sudah nggak ada ya, sudah.
Nah ini tidak perlu kita bilas air ya, kalau kayak gini itu biarkan gitu memproses sendiri pudingnya, biarkan kering-kering sendiri, kita nggak perlu membilasnya dengan air. Nah, gitu. Seperti ini. Ini yang bisa seperti ini saja, yang cocok, yang bisa masuk strap seperti ini. Bukannya seperti ini nggak masuk, bukan. Namun karena faktor usia dari jam tangan tersebut ini udah seperti ini guys ya. Ini habis kena lem ini. Udah ini aja kita udah bisa ya. Oke, kita lihat nyalanya lampu. Nyala ya. Oke, seperti ini. Oke, nantikan teknik-teknik saya tentunya di channel Judilawali.